Ibu. Ini sih Bu, apakah ada yang bisa saya bantu? Ya, di sini saya memberikan tugas kepada Ibu Bidan untuk melakukan tindakan pemeriksaan head to toe kepada pasien dengan nama Alfonsia Kakai di ruang mawar nomor 3. Nah, ini ada rekam medik pasien ya. Baik Ibu, saya terima ya Bu. Ya, Baik, saya permisi dulu ya Bu. ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat-alat untuk pemeriksaan head to toe. Yang pertama, di sini ada bak instrumen, yaitu di dalamnya ada kasa steril, ada pita lila, ada termometer Aquila atau termometer raksa, ada pen light, ada refleks hammer. Setelah itu ada garpu tala, ada tong spatel, dan di sini ada bengkok, ada kom, ada sarung tangan bersih, ada sphygmomanometer, ada tensimeter raksa, dan ada stetoskop. Kemudian ada timbangan dan juga ada alat untuk pengukur tinggi badan. Setelah memposisikan pasien, tindakan selanjutnya yaitu mencuci tangan. Setelah melakukan cuci tangan, kita memasang sarung tangan bersih. Pada tahap pertama, untuk pemeriksaan bagian kepala kita melakukan inspeksi, yaitu memperhatikan kesimetrisan bentuk kepala, bentuk muka, dan keadaan rambut. Baik Ibu, boleh Ibu melihat ke arah saya. Kondisi rambut pada pasien normal dan tidak terjadi kerontokan. Pada tahap kedua yaitu pemeriksaan pada bagian mata. Pada bagian mata ini kita lakukan inspeksi dan palpasi juga. Nah, yang pertama, permisi ya Ibu. Coba lihat sini Bu. Bu, tolong lihat jari saya ya Bu, ikutin jari saya. Pada pemeriksaan bola mata terhadap pergerakan mata dan 8 medan penglihatan tidak terlihat adanya strabismus dan nystagmus. Selanjutnya amati kelopak mata dan sklera pada pasien. Ibu mohon tutup mata terlebih dulu Bu. Buka Bu. Baik. Pada pasien tidak mengalami eksotalmus atau pembesaran pada kelopak mata. Selanjutnya mengamati konjungtiva pada mata pasien. Permisi ya Ibu. Ya Ibu. Baik. Konjungtiva pada mata pasien berwarna merah dan tidak bercak. Tahap yang terakhir pada pemeriksaan mata yaitu palpasi, di mana menganjurkan pasien untuk menutup kedua kelopak matanya. Permisi ya Ibu. Ibu, tolong tutup kedua kelopak matanya dulu Bu. Siap Ibu. Apakah Ibu merasakan adanya nyeri tekan? Tidak ada. Baik. Kondisi mata pada pasien tidak mengalami nyeri tekan. Nah, tahap ketiga yaitu pemeriksaan pada bagian telinga Ibu. Untuk pemeriksaan pada bagian telinga dilakukan ada dua cara, inspeksi dan palpasi. Yang pertama itu inspeksi, yaitu memperhatikan bentuk kesimetrisan telinga, warna, dan memperhatikan lesi dan juga adanya massa.
Ibu. Setelah diperhatikan, bentuk telinga pasien normal. Dan selanjutnya melakukan palpasi, yaitu melihat dan meraba apakah pada telinga tersebut mengalami peradangan atau ada cairan dan lain sebagainya. Nah, Ibu, ada permisi ya, Ibu. Ya, Apakah Ibu merasakan nyeri? tidak ada. Baik, keadaan pada telinga Ibu normal dan tidak ada nyeri tekan. Selanjutnya pada pemeriksaan telinga terdapat pemeriksaan pendengaran dengan menggunakan garpu tala. Penggunaan garpu tala ini sendiri dilakukan ada dua cara, yaitu yang pertama untuk pemeriksaan Rine dan yang kedua untuk pemeriksaan Weber. Yang pertama dilakukan untuk pemeriksaan Rine terlebih dahulu. Ibu beritahu ya kalau misalnya suaranya tidak terdengar lagi. Sudah tidak dengar. Oke, Bu. Kemudian pemeriksaan garpu tala ini dilakukan pada telinga kiri dan kanan. Tahap yang keempat yaitu pemeriksaan untuk bagian hidung. Nah, pemeriksaan bagian hidung ini juga dilakukan dengan dua cara, yaitu inspeksi dan palpasi. Yang pertama inspeksi, perhatikan bentuk hidung pasien. Setelah itu perhatikan bentuk dalam hidung pasien. Ibu mohon angkat kepala yang ke atas, Bu. Baik. Dan selanjutnya patensi hidung, yaitu menutup salah satu lubang hidung untuk menentukan normal atau tidaknya hembusan napas pasien. Permisi ya, Ibu. Silakan bernapas, Bu. Di sebelahnya. Baik. Kondisi pada hidung pasien normal dan tidak ada nyeri tekan dan sebagainya. Udah tahap yang kelima yaitu pada pemeriksaan mulut. Nah, pada pemeriksaan mulut ini dilakukan dengan cara inspeksi. Yang pertama, perhatikan bentuk bibir untuk mengetahui adanya kelainan pada kongenital ataupun warna pada bibir. Ibu. Baik. Setelah itu memperhatikan keadaan dalam mulut pasien. Ibu tolong buka mulutnya. Jangan makan, Bu. Kondisi pada mulut pasien normal, tidak mengalami karies pada gigi atau tidak terdapat banyak karang gigi, dan juga tidak terdapat sariawan. Tahap yang keenam yaitu pemeriksaan pada bagian leher. Pemeriksaan pada bagian leher ini terdapat dua cara, yaitu inspeksi dan palpasi. Nah, inspeksi ini yaitu mengamati bentuk atau keadaan leher. Ibu. Ini sih, Ibu. Saya raba dulu bagian lehernya. Ibu tolong telan air ludahnya, Bu. Apakah Ibu merasakan ada nyeri pada saat penularan? Siap, Bu. Apakah Ibu merasakan adanya nyeri? Baik, Ibu, tolong dongakkan kepalanya. Ada ke bawah, Bu. Ada ke kanan, Bu. Begitu. Sebelahnya. Putar, Bu. Ibu bisa putar. Gerakan putar. Kembali lagi. Kondisi
kondisi leher pasien normal serta tidak ada terjadinya nyeri atau pembengkakan. Tahap ketujuh, pemeriksaan torak. Jadi di sini ada pemeriksaan infeksi sama palpasi. Jadi di sini saya akan melihat bagian dada pasien. Pertama-tama, permisi dulu ya Bu ya. Saya akan melihat bagian dada depan Ibu. Tegak Bu. Permisi ya Bu ya. Belakangnya Bu. Permisi Bu. Tegak Bu. Oke, baiklah Bu. Baik, di sini saya akan melanjutkan tindakan palpasi, yaitu dengan menentukan perbandingan gerakan napas pasien. Pertama-tama, permisi dulu ya Bu ya. Saya periksa dulu bagian dada Ibu. Baik Bu, agak miring Bu ya. Belakangnya Bu, punggung. Baik Bu. Selanjutnya saya akan membandingkan suara kanan dan kiri Ibu ya. Jadi pertama-tama permisi dulu ya Bu ya. Ibu ucapkan 11, 22, dan 33. Permisi Bu ya. 11, 22, 33. Baik Bu, belakangnya Bu ya. Permisi. Kerasin suaranya Bu ya. 11, 22, 33. Baik Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan meraba ictus cordis dengan 4-5 jari, bertujuan untuk menilai kuat angkat jari pada pasien. Pada umumnya apabila normal kondisi pasien maka tidak akan terangkat jarinya. Apabila terangkat berarti pasien tidak normal. Permisi ya Bu ya. Tarik nafas ya Bu ya. Sekali lagi Bu. Oke, baiklah Bu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan tindakan perkusi yang bertujuan untuk menentukan bagian rongga dada pasien. Jadi permisi dulu ya Ibu ya. Ibu berbaring dulu. Dengan cara mengetuk bagian rongga-rongga tulang pasien. Baik Ibu, saya akan meriksa bagian punggung Ibu. Jadi Ibu agak miring ke sebelah kiri ya Bu ya. Permisi Ibu, belahan Ibu. Baik Ibu, berbaring lagi Bu. Sudah Ibu. Yang terakhir saya akan melakukan auskultasi. Permisi ya Bu ya. Saya minta izin dulu terlebih dahulu. Ibu tarik napas pelan-pelan nanti dan buka mulut ya Bu ya. Tunggu ya Bu ya. Permisi. Tarik napas dan buka mulut ya Bu ya. Bantu aku. Sebelahnya Bu ya. Lagi Bu. Baiklah Bu. Baiklah, setelah melakukan tindakan auskultasi pada pasien tersebut, tidak ada terjadi suara atau terdengar suara wheezing. Baik, selanjutnya saya akan melakukan tahap ke-8, yaitu pemeriksaan pada payudara pasien dan ketiak pasien. Pertama-tama saya akan menyuruh pasien untuk duduk terlebih dahulu apabila pasiennya dalam keadaan berbaring. Permisi dulu ya Ibu, kita duduk dulu. Dan setelah itu kita lepas pakaian baju pasien dengan keadaan
telanjang dada. Dan relaksasikan tangan kanan kiri pasien di bagian tubuh pasien. Baik, sudah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara pasien. Di sini saya akan periksa infeksi pada ukuran pasien, dan selanjutnya saya akan periksa apakah ada lesi di payudara pasien atau odem, dan terakhir saya akan periksa warna areola pada pasien. Baik, tidak ada. Baik, di sini saya akan memeriksa payudara pasien dengan cara tangan 3 jari tengah dengan memutar ke arah jarum jam. Sebelah kiri payudara pasien. Baik. Setelah saya akan melakukan palpasi pada puting payudara pasien dengan cara menekan puting payudara pasien di sekeliling. Dan pastikan tidak ada cairan yang keluar. Sebelah kirinya juga diperiksa. Baik, tidak ada pengeluaran cairan. Selanjutnya saya akan memeriksa palpasi di bagian clavicula pada pasien dan ketiak pada pasien. Permisi dulu ya, Ibu ya. Angkat tangannya. Baik. Baik, sebelahnya. Oke, baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke tahap ke-9, yaitu tahap pemeriksaan abdomen. Nah, di sini ada 3 bagian: infeksi, auskultasi, dan palpasi. Yang pertama saya akan melakukan tahap infeksi yang bertujuan untuk memperhatikan bentuk atau keadaan secara umum abdomen pasien, dan yang kedua adanya distentasi permukaan abdomen, dan memperhatikan yang ketiga adanya retraksi atau benjolan pada abdomen, dan yang terakhir adanya asimetris pada pasien. Baik Ibu, permisi ya Bu, saya akan memeriksa abdomen Ibu. Saya buka dulu ya Bu ya. Permisi. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke tahap kedua, yaitu auskultasi. Nah, di sini untuk bertujuan mendapatkan kesan fungsi lambung, usus kecil, dan pembuluh darah intraabdominal. Nah, pelaksanaannya di sini ya Ibu, saya di sini akan melakukan pemeriksaan abdomen kepada Ibu. Baik, di sini saya akan melanjutkan tahap ketiga, yaitu tahap palpasi. Nah, di sini saya akan membagi 9 region abdomen. Baik, permisi ya Bu ya. Tarik napas Ibu, hembuskan Bu. Tarik napas lagi Bu. Iya Bu, lakukan ya Bu ya. Ketika saya menekan. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan palpasi kandung kemih pada pasien dengan cara lakukan palpasi di bawah pusat, di pinggir atas simfisis dengan 4 jari ke arah bawah. Baik, di sebelah kiri dulu kita periksa.
Selanjutnya ke sebelah kanan, simpisis. Ke arah bawah ya. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah, di mana pemeriksaan ekstremitas atas terdapat dua cara, yaitu inspeksi dan palpasi. Yang pertama, amati keseimbangan kedua bentuk lengan. Selanjutnya yaitu mengamati keadaan kulit. Apakah terdapat jaringan parut, nodul, bekas luka, dan post up? Satunya Ibu. Baik. Yang kedua yaitu palpasi. Amati apakah ada dan raba, apakah ada nyeri tekan dan pembengkakan. Sakit Ibu? Tidak. Tahap selanjutnya yaitu mengukur lingkar lengan atas menggunakan pita lila. Permisi Ibu. Baik. Normal lingkaran lengan atas yaitu 25, dan jika di bawah 25 maka ibu kekurangan gizi, dan jika kelebihan di angka 25 bahwa ibu mengalami obesitas. Pemeriksaan yang kedua yaitu ekstremitas bawah. Terdapat dua cara yaitu inspeksi dan palpasi. Yang pertama inspeksi. Amati bagian bawah kaki. Amati kesimetrisan kedua bentuk tungkai, keadaan tulang, sendi dan jumlah jari-jari kaki. Amati terjadinya malposisi, kontraksi abnormal, tremor, dan kelengkapan jumlah serta pergerakan jari. Digerakkan Ibu. Baik. Yang kedua yaitu amati keadaan kulit, apakah terdapat jaringan parut, nodul, varises, dan bekas luka post up. Digerakkan Ibu. Baik. Yang kedua yaitu palpasi. Amati apakah ada pembengkakan, odema, nyeri, dan fraktur. Cara yang terakhir yaitu perkusi, di mana pemeriksaannya menggunakan parul refleks. Parul refleks tersebut bertujuan untuk melihat refleks pada kaki. Permisi Ibu. Baik, jika pasien mengalami atau merasakan refleks, maka pasien dalam keadaan normal. Pemeriksaan head to toe yang terakhir yaitu pemeriksaan pada area genitalia, di mana pemeriksaannya terdapat dua cara yaitu inspeksi dan juga palpasi. Yang pertama yaitu mengamati rambut pubis, kulit, area pubis, lesi, eritema, dan fistula. Kita lihat. Yang kedua yaitu lihat adanya pengeluaran cairan vagina yang abnormal. Yang ketiga, buka labia mayora, amati bagian dalam labia mayora.
labia minora, klitoris, kelenjar Bartholin, Mateus uretra, dan vagina. Perhatikan setiap ada pembengkakan, ulkus, dan nodula. Setelah melakukan inspeksi dan palpasi, yaitu mengangkat duk dan juga perlak, selanjutnya membantu pasien untuk memasang celana. Permisi, Bu. Selanjutnya, rapikan pasien dan posisikan kembali ke dalam posisi semula. Selanjutnya, bereskan peralatan dan lepas handscoon, lalu larutkan ke dalam larutan klorin 0,5. Sekian pemeriksaan head to toe dari kami. Kami ucapkan terima kasih.